Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hari ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana cara membuat eh, daftar isi di Microsoft Word secara otomatis ya. Langsung saja. Jadi sebagai seorang mahasiswa ataupun dosen, ketika kita membuat buku, skripsi atau tesis, maka kita pastinya akan membuat daftar isi di buku itu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Nah, sebagaimana contohnya ada di sini daftar isi dari, katakanlah ini buku saya ya. Ini adalah daftar isi dan ini saya susun secara otomatis di Microsoft Word ya. Jadi tidak repot. Kenapa kita harus menggunakan daftar isi otomatis ini? Dan caranya sangat mudah ya. Karena kalau kita menulis daftar isi secara manual, pertama tidak rapi, harus kita titik-titik banyak, dan halaman selalu berubah ya. Kalau kita menambahkan halaman, udah kita tulis, oh ini halaman 9, ini halaman 11, dan seterusnya, maka tambah halaman maka akan selalu berubah. Ya, maka ketika halaman itu berubah, maka kita harus merubah semuanya, mengulang lagi dari awal. Ini kalau kita membuat daftar isi secara manual. Dan ini pastinya akan membutuhkan banyak waktu yang juga jelimet ya, susah. Jadi karena harus merubah-rubah terus, kalau ada revisi, berubah lagi, dan lain-lain. Nah, maka cara-cara manual ini perlu kita perbaiki, yaitu dengan cara mengetahui bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Baik, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentukan bab, subbab, dan seterusnya. Nah ini tentukan dulu aja itu. Ya, kita rapikan dari itu ya. Kemudian di menu Home, klik Styles Pane. Ini. Kemudian setelah itu kita atur bab dengan heading 1 dan subbab dengan heading 2 dan seterusnya. Kemudian untuk pengaturan heading 1, klik kanan heading 1, pilih Modify Style. Nah, di sini kita bisa mengukur untuk mengatur ya, untuk font besar kecilnya, warna bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bisa kita juga atur format. Di pojok kiri bawah, format, numbering, outline, numbered, kita pilih salah satunya yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu, setelah heading 1 oke, kita bisa mengatur untuk heading 2-nya ya, sama seperti yang dilakukan di sini. Nah, setelah itu maka kita akan mendapatkan daftar isi yang otomatis. Nah, bagaimana? Ya, coba kita praktek di Word-nya ya. Misal saya memiliki naskah, ini sebenarnya naskah jurnal gitu ya. Tapi saya katakanlah ini latihan untuk membuat daftar isi otomatis. Ya. Jadi ini katakan ada abstrak dan pendahuluan. Kita mulai dari pendahuluan saja ya. Katakanlah kita tulis ini sebagai bab 1 ya, pendahuluan misal. Nah, ini. Atau pendahuluan atau bab 1 pendahuluan. Kemudian ada nanti bab 2 hasil dan diskusi. Kemudian ini subbabnya, misal katakanlah. Nah, maka untuk pertama kali kita adalah kita lihat di tombol home di sini. Jadi home. Dan setelah home, kita klik di styles pane di sini. Style pane. Nah, di sini ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, untuk bab 1, bab 2 dan seterusnya, atau sebelumnya ada daftar isi itu, katakanlah misal saya tulis di sini ada daftar isi. Ya. Kemudian ini ada bab 1 gitu, pendahuluan. Maka ini untuk yang ini kita tulis daftar isi itu heading 1. Adapun subbab itu adalah heading 2. Katakanlah subbabnya itu Syekh Ahmad Khot biografi, atau subbabnya misal apa? Jadi ini biasanya kalau katakanlah kalau tesis kan berada ya, kajian
terdahulu. Ya, kajian pustaka. Kajian terdahulu. Nah, ini yang bab 1 itu kita pilih untuk heading 1. Kita klik saja. Nah, maka dia akan sesuai dengan format heading 1 ini, pendahuluan. Yang tadinya katakanlah kalau kita unduh, itu kan seperti ini. Jadi kalau kita kursor itu ada di pendahuluan, dan baik kita blok atau tidak, terus kita klik ini, secara otomatis dia menjadi seperti ini. Nah, maka kita perlu style ya, atau kita mengaturnya ya. Ya, katakanlah di atas ini nggak perlu diatur. Nah, kalau yang simple ya biasanya katakanlah kita menggunakan times. Ya, kemudian kita pakai bold. Nah, kemudian warna hitam gitu ya. Maka ini akan menyesuaikan. Ya, kita lihat lagi. Nah, jadi sudah menjadi seperti yang kita inginkan. Ini di heading 1. Nah, kita atur lagi. Ya, kita sama pencet kanan ini, kemudian modify style. Ya. Nah, kita atur bagaimana nanti dia bisa menjadi, katakanlah kalau format 1 dan untuk ininya 1.1 ini adalah di sini. Jadi bagian yang tidak modify style ini, kemudian bawah ada format di pojok, kita pilih numbering. Numbering di sini. Nah, ini kita bisa pilih ini atau numbered ini atau outline style. Nah, ini. Ya, katakanlah kalau saya suka memilih 1, kemudian kalau sub heading-nya 1, maka sub babnya itu pakai 1.1, sub 3-nya 1.1.1. Kita coba pakai ini ya. Ini bisa kita modifikasi ini, atau pakai ini bebas, atau juga pakai ini. Jadi intinya setiap masing-masing di sini bisa dimodifikasi dengan customize ini. Kita oke. Setelah oke kita klik. Nah, ini. Maka ini menjadi 1, pendahuluan 1 ya. Daftar isi, ya. Kita klik aja 1. Nah, biar data isinya tidak ada angka 1-nya, maka kita hilangkan aja di download-nya. Tapi dia masih tetap heading 1. Nah, ini kalau kita jadikan subbab, maka ini kita yang kajian terdahulu misalnya. Terdahulu. Nah, kita jadikan subbab ini. Berarti dia adalah heading 2. Nah, ini. Jadi secara otomatis dia. Ya, maka kita atur lagi modify style. Ya, kita samakan fontnya, misal times-nya dan oke, dan warna biasanya. Warnanya biasanya tidak hitam secara otomatis. Nah, karena tadi di 1 sudah kita otomatis ya kita pilihnya 1, maka dia akan otomatis mengikuti. Nah, seperti ini. Oh, kok kurang ada jaraknya? Bisa kita atur lagi di modify style. Jaraknya itu di bagian ini. Kita lihat. Nah, ini nanti akan ada jarak dengan sejajar. Mau agak panjang atau pendek. Atau mau ke tengah, semakin ke tengah atau setara, sama. Ini tinggal ini diatur di sini. Kita klik oke, nah ini akan berjarak. Ini 1 ya. Misal kemudian katakanlah bab 2 ya, bab 2. Nah, ini udah ini ya, bab 2. Nah, ini. Jadi kita heading, kita heading ini. Jadi otomatis ya. Di katakanlah sampai nanti 3, katakanlah ini 3 kita jadikan bab 3 misal. Nah, ini. Ya. Oke. Ini bab 4 misal. Sampai nanti ada daftar pustakanya. Katakanlah ini bab 5. Karena daftar pustaka nggak ada bab ya, kita ini aja. Tapi nanti dia ini. Jadi ini adalah cara menuliskan daftar isi ya. Jadi mengatur heading 1 dan heading
2. Kalau ada heading 3, tinggal aja kita kasih aja. Katakanlah apa namanya? Sistematika pembahasan. Nah, ini tinggal aja klik untuk 3. Kemudian kita atur lagi apa untuk yang ini katakanlah fontnya ini, terus warnanya itu. Maka akan semuanya sama, ya seperti itu. Nah, setelah itu maka kita akan lihat, ya. Jadi setelah praktek itu ya. Jadi terus bagaimana kita menampilkan daftar isi otomatis? Jadi setelah tadi kita klik reference ini, kemudian lalu klik table of content dan pilih salah satu. Maka dengan sendirinya akan tersusun sendiri daftar isi yang akan menyesuaikan halaman dengan otomatis. Ya. Bagaimana? Coba kita praktek. Kita buka Word lagi. Ya, daftar isi kan biasanya di depan ya. Coba kita buka. Nah, setelah kita tulis daftar isi. Oh, ada di sini. Nah, isi katakanlah kita taruh sini. Nah, ini dipastikan harus normal. Kalau kita ini di sini tidak normal atau heading 1, maka ini akan double. Ya, daftar isi, oke. Setelah itu kita cari reference. Jadi home, insert, draw, design, layout, referensi. Nah, ini. Kemudian kita cari table of content. Nah, di sini. Nah, di sini ada apa menu ya. Ini bisa kita sesuaikan yang kita maukan, formatnya bisa klasik, kontemporer. Katakan kita pakai yang kontemporer. Kita klik saja, nah, maka secara otomatis akan ini, ya, secara otomatis akan tersusun sendiri. Atau misal kita ganti ya, dengan klik table. Nah, ini, ya. Jadi ini. Jadi sistematika pembahasan. Jadi ini adalah ya, kita hapus misal yang di sini kita hapus dulu. Nah, jika yang kita hapus maka kita update. Jadi tadi kan sistematika kita hapus, nah kita update table, kemudian secara otomatis dia akan menyesuaikan sendiri, ya. Di pendahuluan, terus bab 1, bab 2, bab 2, bab 3, bab 4, daftar isi. Ya karena tadi kita tidak memberikan nomor. Kalau kita kasih nomor, maka ini akan menyesuaikan lagi. Ini menjadi nomor 2, 1, 2. Nah, maka ini juga akan berubah. Nah, ini. Jadi kalau kita hapus ini juga akan berubah. Tapi tetap masih heading 1, dia akan terbaca. Pastikan yang bab-bab itu terbaca. Di update entry table. Oke. Jadi ini membuat daftar otomatis. Jadi kalaupun kita memiliki banyak ya, contohnya adalah misal di buku saya ya. Ini kan halaman sampai 400 ya, 377. Kalau kita buat manual itu wah jelimet banget. Tapi dengan cara seperti itu mengatur heading 1, heading 2 ya, maka saya bisa membuatnya secara otomatis dan seandainya berubah halaman maka akan ya akan berubah sendiri. Jadi ini otomatis ini. Ya, jadi satu. Jadi ketika sudah klik, nah, akhirnya otomatis sampai terakhir. Nah, ini. Jadi seperti itu dalam membuat daftar isi secara otomatis. Ya. Jadi coba nanti silakan teman-teman
coba dan selamat menulis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.